Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali welcome bersama saya di channel saya yaitu INDAH. Kirim ke 62 enggak lah canda. Kembali lagi bersama saya Indah Marfaelas yang akan mengulik materi-materi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang apa ya? Good administrasi ketatausahaan. Menarik bukan? Cekidot. Pengertian administrasi tata usaha sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari dua kata yaitu tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut De Liangji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi: yang pertama, menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audiovisual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang terakhir yaitu menyimpan. Menyimpan adalah kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Proses administrasi tata usaha. Yang pertama, pengelolaan surat. A. Jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis: surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Selanjutnya, sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat: kilat, segera, biasa. Selanjutnya yaitu pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat, kode surat, kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang kelima, pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat atas nama dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat penguasaan, penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat, penerima surat, pengirim surat, pencatatan surat, pengarahan surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. Nah, masuk pada materi selanjutnya yang kedua yaitu arsip. Apa sih arsip? Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. A. Sistem penataan arsip. 1. Berdasarkan masalah. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. 2. Yaitu berdasarkan abjad.
Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan Meng-Index. Selanjutnya yaitu berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Kemudian arsip atau file disusun berdasarkan waktu dengan frekuensi tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan bahkan per tahun berdasarkan keperluan. Selanjutnya yaitu berdasarkan nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut juga dengan indirect filling system. Wilayah, sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah salah satu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi, wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Dalam penyimpanannya, menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tunggal. Sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan guide, dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Yang kedua, prosedur penataan arsip. A. Meneliti arsip yang akan disimpan. B. Mengelompokkan arsip. C. Meneliti kesesuaian lampiran. D. Mengklarifikasikan arsip. E. Mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Dan yang terakhir F. Menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Ruang kantor dan sekolah. Tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. 1. Azas-azas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Mutter, ada 4 azas tata ruang pada suatu kantor. Keempat azas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat azas tersebut adalah 1. Asas jarak terpendek. Apakah itu? Perubahan tata ruang kantor pada azas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya, karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Azas selanjutnya yaitu azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan menjadi semakin nyaman, indah, dan asri. Selanjutnya yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Materi selanjutnya bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang tertutup. Merupakan suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Sedangkan tata ruang terbuka adalah dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus dalam garis lurus. B. Bagian-bagian yang berfungsi sama dan berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk memudahkan dan mengurangi waktu berpergian.
C. Aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Selanjutnya, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakan jam. Yang E, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Beberapa materi terakhir peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas per semesteran dan mengulang kelasnya, pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasan. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa untuk mengetahui maju atau mundurnya siswa di sekolah yang anaknya bersekolah. Jadi yang kedua, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, berakhir sudah materi kita, semoga bermanfaat. Finish nih, bahagia nggak? Bahagialah, kan dapat ilmu. Mantap. Berakhir materi kita tentang administrasi ketatausahaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.